7 pesepak bola Indonesia yang ternyata lulusan pesantren. Nomor 1 pemain kesayangan Shin Tae-yong. Bangganya kakek Nathan Jo Aon dari Semarang, lihat sang cucu main untuk Timnas Indonesia. Masyarakat Malaysia sindir Timnas Indonesia U23 yang kalah dari Timnas Arab Saudi U23. Makan dulu nanti sakit. Tujuh pesepak bola Indonesia yang ternyata lulusan pesantren. Nomor 1 pemain kesayangan Shin Tae-yong. 7 pesepak bola Indonesia yang ternyata lulusan pesantren akan dibahas di video ini. Salah satunya adalah bek andalan Timnas Indonesia yang juga menjadi salah satu pemain kesayangan pelatih Shin Tae-yong. Siapa saja 7 pesepak bola Indonesia yang ternyata lulusan pesantren? Berikut ulasannya. Nomor 7, Nadeo Argawinata. Pertama ada Nadeo Argawinata sebagai salah satu pesepak bola Indonesia yang ternyata lulusan pesantren. Kiper Borneo FC itu ternyata pernah belajar di pondok pesantren Al Husna, Kediri. Nadeo pernah menjadi salah satu kiper andalan Timnas Indonesia. Namanya masuk dalam opsi Shin Tae-yong saat skuad Garuda menghadapi Vietnam di JBK pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nomor 6, Evan Dimas Darmono. Berikutnya ada mantan kapten Timnas Indonesia, Evan Dimas Darmono. Fakta unik tentang Evan Dimas adalah dia ternyata pernah menimba ilmu di pesantren. Dia sekolah di Nahdlatul Ulama, NU, Syafta Lontar Citra, Surabaya. Evan Dimas memang gagal membawa Timnas Indonesia juara Piala AFF 2020. Akan tetapi, di Piala AFF U19 2013, Evan Dimas mampu membawa Timnas Indonesia U19 juara. Nomor 5, Dedik Setiawan. Posisi kelima dalam daftar ini ditempati oleh Dedik Setiawan. Sekadar informasi, pemain Arema FC itu pernah belajar di pondok pesantren Liang Gunung. Meski tak menjadi pilihan utama, Dedik Setiawan beberapa kali masih jadi opsi Shin Tae-yong untuk lini serang Timnas Indonesia. Nomor 4, Witan Sulaiman. Berikutnya ada Witan Sulaiman yang tampil apik saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Witan menjadi pilihan Shin Tae-yong saat skuad Garuda menang telak 3-0 atas The Golden Stars di Maidin Stadium. Sekadar diketahui, Witan Sulaiman ternyata pernah menimba ilmu di pesantren. Tepatnya Witan pernah bernaung di pesantren Syekh Zainuddin Abdul Majid Anjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nomor 3, Muhammad Rafli Mursalim. Muhammad Rafli Mursalim pernah bermain untuk Timnas Indonesia U19. Dia saat ini bermain bersama Naga World yang merupakan salah satu klub di kaste keempat Liga Kamboja. Siapa sangka, Rafli dahulu menjadi santri di Pondok Pesantren Al-As'ariyah, Banten. Rafli pernah membela tim Pondok Pesantren Al-As'ariyah di Liga Santri Nasional 2016. Bahkan, Rafli menjadi top skor Liga Santri 2016. Tim yang diperkuat, Rafli mampu lolos ke semifinal dan menempati peringkat terakhir. Nomor 2, Yadi Mulyadi. Selanjutnya ada mantan pemain Timnas Indonesia U16, Yadi Mulyadi. Pemain yang saat ini memperkuat Batavia FC di Liga 3 2002-2024, itu diketahui pernah menjadi santri di Purwakarta. Yadi Mulyadi merupakan santri jebolan dari Pondok Pesantren Raudlatul Tarbiyah Liung Gunung, Pleret, Purwakarta. Nomor 1, Asnawi Mangku Alam Bahar. Terakhir ada nama Asnawi Mangku Alam Bahar. Salah satu pemain andalan Timnas Indonesia itu merupakan jebolan salah satu pesantren di Makassar. Mantan pemain Ansan Greeners itu sempat mencuri perhatian di Piala AFF 2020 lalu. Sebab, Asnawi berzikir sebelum laga kontra Malaysia yang berakhir 4-1 untuk Timnas Indonesia. Bek kanan 20 tahun itu salah satu andalan Shin Tae-yong di pertahanan Timnas Indonesia. Bangganya kakek Nathan Jo Aon dari Semarang, lihat sang cucu main untuk Timnas Indonesia. Nathan Jo Aon menceritakan debutnya untuk Timnas Indonesia saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Vietnam, Kamis 21 Maret 2024. Sebelumnya, Jo Aon memang mengakui bila kakeknya berasal dari Indonesia. Jadi kakek saya berasal dari Indonesia, kata Nathan Jo Aon. Pemain 22 tahun itu mengakui mendapat pesan langsung dari sang kakek yang berasal dari Semarang. Ia mengatakan kakeknya sangat bangga melihat cucunya bermain untuk Timnas Indonesia. Kakek saya melihatnya, debut saya di Timnas Indonesia,
kata Nathan Joe Aon. Saya mendapat pesan dari dia dan mengatakan bila dia sangat bangga, tambahnya. Nathan Joe Aon tampil sebagai starter kala timnas Indonesia versus Vietnam. Bek SC Heerenveen itu diturunkan sebagai wingback kiri oleh Shin Tae-yong. Namun debutnya hanya berlangsung 45 menit, sebelum digantikan Pratama Arhan di babak kedua. Nathan Joe Aon mengaku kesulitan untuk menghirup udara lebih banyak saat tampil di GBK. Riuhnya suasana stadion membuat para pemain kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain. Kandungan oksigen di udara sangat rendah, ujar Nathan Joe Aon. Anda hampir tidak bisa mendapatkan udara apapun dan cuacanya sangat panas. Lapangannya tidak bagus dan Anda sulit mendengar satu sama lain. Sulit untuk bermain sepak bola, maka Anda akan segera mendapatkan hasil, tambahnya. Nathan Joe Aon kembali dipanggil memperkuat timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Namun Shin Tae-yong belum bisa memastikan apakah SC Heerenveen melepasnya atau tidak, karena ajang tersebut bukan agenda FIFA. Untuk Justin Hubner dan Nathan Joe Aon sampai saat ini belum ada kepastian, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dilansir dari laman resmi PSSI. Jadi harus lihat situasi terlebih dahulu, ucapnya. Masyarakat Malaysia sindir timnas Indonesia U23 yang kalah dari timnas Arab Saudi U23. Makan dulu nanti sakit. Masyarakat Malaysia dengan akun TikTok @lemontehpink melempar ledekan kepada timnas Indonesia U23 yang baru saja kalah 1-3 dari timnas Arab Saudi U23 di laga uji coba. Akun itu meminta timnas Indonesia U23 dan seluruh pencinta sepak bola tanah air untuk tidak lupa makan supaya tidak sakit. Makan dulu nanti sakit, tulis akun-akun TikTok @lemontehpink sembari menampilkan hasil akhir laga timnas Indonesia U23 versus timnas Arab Saudi U23. Unggahan ini pun mengundang reaksi netizen Indonesia untuk bersuara. Sejumlah netizen Indonesia menjelaskan ketika pemain-pemain inti yang bermain di babak pertama, skor sama kuat 1-1. Namun, ketika sejumlah pemain utama ditarik di babak kedua, skuad Garuda Muda, julukan timnas Indonesia U23 kalah 1-3. Pas babak pertama yang main inti skornya 1-1, tapi pas babak kedua yang main lapis 2 malah kebobolan, jelas a very GJ. Sekedar diketahui, pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong memang menjajal seluruh pemainnya untuk mengetahui siapa personel yang paling siap jelang mengarungi Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April 3, Mei 2024. Kelar laga melawan timnas Arab Saudi U23, timnas Indonesia U23 masih memiliki satu pertandingan sisa. Timnas Indonesia U23 akan menantang timnas Uni Emirat Arab U23 pada Senin, 8 April 2024. Kelar melawan timnas Uni Emirat Arab, timnas Indonesia U23 akan terbang ke Qatar untuk bersiap tampil di Piala Asia U23 2024. Di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 tergabung di Grup A Piala Asia U23 2024 bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Nantinya, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 sendiri ditargetkan lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Salam sepak bola, salam Indonesia, dan kita adalah Garuda.